Papa melihat video itu aja langsung, aku ngedit video aja semalam udah nangis lagi. Udah kangen lagi. Ini postingan kamu, coba kita baca ya captionnya. Nih ya. Masya Allah, hitungan jam lagi Papa bakal berada di Tanah Suci setelah sekian kali gagal, setelah bertahun-tahun bertanya, apa iya aku layak? Akhirnya Allah izinkan Papa untuk singgah. Masya Allah. Ih, sempat ada pertanyaan kayak gitu? banget Kak, karena kan aku suka diledekin kayak, oh lu gaya lu begini, penampilan lu begini, lu tatoan gitu. Oh nggak diterima lo, ibadah lo, suka dibercandain. Tapi kan sesuatu yang diulang berkali-kali kan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi tetap aja nyangkut kalau keseringan kan. Didoktrin seperti itu, sampai ada akhirnya aku kejadian nggak bisa umroh 2 kali. Terus sampai aku bilang gini, ya Allah emang apa iya aku nggak diseterima itu. Gitu kan, tapi pas di program aku itu kebetulan waktu itu bintang tamunya Habib Jafar ya, terus dia ngomong kayak Allah itu sayang sama kami, sama kita gitu. Lu jalan berdiri nyamperin Allah, Allah tuh ngejar lu tuh lari. Lu nyamperin lari, Allah tuh ngejar lu terbang gitu. Terus aku bilang, masa sih Bib? Emang iya. Terus ditanya kenapa, akhirnya aku ceritain lah, aku sempet nggak gagal umroh bla bla bla. Akhirnya dari situlah aku dikasih hadiah sama Kak Ivan gitu. Dan sampai di situ pun kengerian aku pun masih belum berhenti Kak. Sempat berubah jadwal dari harusnya Desember ditawarin ke November. Ya nggak bisa dong kan aku kan ada kerjaan. Terus mundur lagi ke Januari. Aku sampai bilang gini, kok gue deg-degan ya, gue nggak jadi berangkat lagi gitu. Sampai deg-degan banget kan. Terus sampai ada Bibi Noni kan bareng sama aku juga kan, nggak boleh gitu Put, kok harus positive thinking gitu. Iya ya udah, akhirnya positive thinking sampai akhirnya bisa berangkat manasik. Aku di wawancara berkali-kali sama wartawan aku bilang, aku takutnya ria, takutnya jatuhnya ain. Kadang nggak semua orang bisa menerima kabar baik orang dengan positif gitu. Jadi aku mengurangi hal itu. Terus ya udah pas detik itu habis manasik, besoknya berangkat, itu aku pakai, ya Allah beneran aku berangkat. Tahu Kak paginya harusnya berangkat jam berapa? Delay 8 jam. Aku sambil nunggu tuh kayak, ya Allah ini beneran nggak sih? Aku beneran boleh mampir nggak sih? Kayak gitu. Sampai akhirnya berangkat pun aku kayak yang, alhamdulillah ya udah aku cengeng sampai di sana, sholat dikit nangis gitu. Dan aku tuh butuh momen sendiri. Terkadang aku sekamar sama Bibi Noni kan, dia ngebangunin aku lah subuh, ayo kita kesana, bilang udah Bi nggak apa-apa Bi, kau duluan aja gitu. Itu bukan karena apa, aku karena terkadang aku butuh momen sendiri yang aku pengen merenungi. Aku selalu bikin instastory kayak yang, ya Tuhan ini gue beneran sampai loh gitu. Jadi tuh kalau orang ada yang sirik bilang kayak yang, lu umroh videoin mulu. Enggak, aku pengen ngasih tahu ke orang-orang ini loh suasana di sana buat teman-teman yang kayak aku yang belum sempat berangkat. Mungkin juga jadi motivasi orang-orang di luaran sana Kak gitu kan. Sampai akhirnya vibes yang aku share banyak yang dapet feel-nya. Jadi kayak aku bersyukur nyampainya seperti itu. Ada postingan kamu lagi gitu ya, nih yang kita tangkap bahwa iya, ini kamu membadalin almarhum kakakmu ya, itu juga. Ingat kan waktu baru meninggal aku di sini, aku nangis. Itu orangnya. Dia orang paling gak egois yang pernah aku kenal. Dia kakak sepupu aku pertama yang ngajarin aku banyak hal gitu. Ya kita nggak pernah ketemu setiap hari gitu. Tapi setiap ketemu tuh kayak semua adiknya, sepupu-sepupunya tuh ceritanya ke dia, termasuk aku gitu. Sampai akhirnya dulu nenek aku sakit, dia yang ngerawat. Sampai akhirnya dia dapat penyakit yang sama nenek aku alamin, kena cancer. Dan dia harus akhirnya dipanggil duluan. Allah lebih sayang sama almarhumah. Kayak aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika aku dapat kesempatan buat umroh, ditanya umroh kedua mau ngapain, aku mau badalin beliau gitu. Jadi kayak, dan itu tuh godaannya banyak banget Kak di sana Kak. Itu hawanya tuh panas banget.
Dan aku tuh kakiku tuh lecet-lecet kena manik-manik anti-anti Turki yang bajunya nyapuin halaman di sana. Jadi kaki aku tuh sampai berdarah, sampai apa. Jadi pas keluar tuh kayak, ya Allah Mbak, ini alhamdulillah gue udah selesai ngerjain ini ya. Masya Allah. Kamu juga nulis, ya mungkin ini sebuah kayak kontemplasi gitu ya. Gimana tuh kalau ada orang yang disakitin ngadunya langsung. Pada saat kamu nulis itu sedang terjadi apa? Itu juga banyak banget yang curhat, Kak, doain aku udah pacaran sekian lama, terus akhirnya putus, aku minta kejelasan, apalah, dan aku juga pun ngerasa kayak orang-orang yang akhirnya komentarin aku, lo tuh nggak worth it, lo tuh nggak apa gitu. Terkadang orang nggak ada yang tahu ya, mungkin bercanda, mungkin apa, lo nggak ada yang tahu masuk ke hati orangnya seperti apa. Gimana bayangin orang yang udah lo sakitin, ngadunya langsung ke pusat gitu loh Kak, lebih ke situ aja, dari situ. Jadi saat aku bikin itu tuh aku lagi sholat, terus ngerenung sendirian beneran, baru ketemu sama Bibi Non itu pasti pas di luar masjid, baru jalan bareng. Di situ tuh aku kayak mikir kayak, aku tuh biasanya tuh nggak pernah bikin postingan pas lagi ibadah, aku pasti video, nanti aku save dulu di rumah, di hotel baru aku share gitu. Di situ aku mikirin banget, ya Allah, kebayang nggak sebanyak banget orang nangis di sana. Aku mikirin banyak banget orang menceritakan langsung kepada yang punya gitu. Sampai aku berpikir, gimana sih lu kalau jadi orang jahat, terus lu diaduinnya langsung ke sana, lu ngerasa nggak? Itu aja sih Kak. Apa yang berubah dari Papa? Apa yang kamu rasakan kamu berubah setelah pulang dari menjalankan ibadah umroh? Jadi- Setelah yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nasi. Tuhan, maaf ya Kak, aku cengeng banget.